Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, jurusan Agribisnis Pertanian dengan nomor induk mahasiswa 0484567743. Di sini saya akan mewawancarai untuk penjual tanaman hias dengan Bapak siapa, Mama? Saya Bapak Jepri. Bapak Jepri. Dan untuk komunitasnya ini apa, Pak? Nama tanaman hiasnya? Kalau komunitas itu nggak ada sebenarnya. Cuman kita ya pribadi-pribadi aja. Oh, pribadi aja. Untuk nama ininya tanaman hias? Nama tanaman hiasnya ini berhubung kan saya saudaranya. Iya. Yang punya sih sebenarnya Bapak ini. Arane siapa, Tak? Nama anu iki Giban Jaya Landscape. Oh, Giban Jaya Landscape. Ya. Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab. Kalau misalkan untuk kalau keberatan tidak apa-apa. Ya. Untuk Bapak, bagaimana permintaan untuk tanaman hias Bapak? Apa ada hari tertentu yang memicu permintaannya tinggi untuk di tanaman hias ini? Kalau masalah permintaan, kita kan sistemnya itu kan sama halnya kita orang dagang gitu loh. Jadi kadang namanya orang dagang kan nggak ada kepastian rame atau sepinya, tergantung pengunjung yang datang. Nah, tapi biasanya itu kalau yang dibilang rame itu hari-hari libur atau hari-hari yang mau weekend gitu. Oh, jadi mungkin hari weekend. Kayak Sabtu Minggu. Karena apa? Cenderung konsumen itu kebanyakan menengah ke atas, yaitu orang-orang yang bekerja lah. Orang yang bekerja. Nah, jadi kalau hari-hari biasa itu ya sepi. Berarti cuma mungkin hari libur, kalau nggak hari weekend. Iya, tapi hari-hari biasa juga ada. Tapi nggak serame sama kayak hari weekend. Oh iya. Karena mengingat konsumennya itu menengah ke atas, orang yang sibuk lah. Berarti orang yang sibuk saja. Iya, begitu. Untuk pertanyaan kedua, lalu menurut Bapak, apa yang membuat para pelanggan bisa tertarik untuk membeli tanaman hias Bapak lagi? Nah, kalau masalah tertarik pelanggan, gimana kita istilahnya cara membuat pelanggan itu bisa tertarik atau bisa betah jadi pelanggan yang seterusnya, nggak sifatnya sementara, mereka berkunjung ke sini ya dengan cara pelayanan. Ya, kita pelayannya yang sopan gitu. Sehingga memberi kesan kan? Ya, biar orang itu memberikan kesan, wah ini enak. Gitu. Ada kedatangan untuk kembali lagi. Terus kedua kali ya dari segi harga juga kita nggak main harga semaunya. Karena standar tanaman hias kan nggak ada standarnya. Nggak kayak di toko-toko sekian, nggak. Berarti ini mungkin harganya sendiri kali ya, tergantung sama ini. Jadi nggak ada harga yang dianggap itu standar, ini harganya sekian, itu beda-beda. Iya, jadi antar kios itu beda. Meskipun itu ya perbedaannya nggak terlalu inilah, karena nggak ada ketentuan harga standar sekian. Itu. Untuk pertanyaan ketiga, penjualan tanaman hias Bapak ini apa hanya menerima di sekitar sini aja, atau Bapak ini menerima pemesanan lewat online? Maksudnya pemesanan itu untuk konsumen apa kita itu? Kayak Bapak menerima dari online, kayak misalkan mungkin lewat Shopee, Tokopedia, atau iya, yang saya maksud itu untuk marketingnya, apa untuk kita itu membelinya gitu? Mungkin kedua-duanya bisa dijelaskan. Nah, kalau masalah itu kita main dua-duanya. Ada yang konsumen itu berkunjung langsung ke sini, ya kan? Ada kita juga main online, kayak Shopee, Tokopedia, ya kan, Facebook juga, yang melalui marketplace. Gitu. Jadi ada dua alternatif, ya. Gitu. Untuk pertanyaan keempat, apa ada suatu cara khusus untuk menjaga suatu kualitas tanaman hias yang Bapak punya? Kalau menjaga tanaman hias kan kita nggak bisa tumbuh secara 100% bagus tanpa adanya suatu perawatan yang intensif atau perawatan yang maksimal. Ya, otomatis kita juga perlu adanya suatu pemupukan. Nah, terus kita harus diperhatikan ini tanaman kira-kira itu perlu apa. Kalau sebabnya di Tengarit tanaman itu terkena kayak semacam hama, ya mesti kita harus obatin, ya kayak gitu. Jadi nggak bisa kita
jualan tanaman cuman hanya bisa jual doang, enggak. Tetap kita kualitas itu diutamakan. Biar tanaman kita itu terlihat bagus dan konsumen itu suka. Iya. Tuh. Untuk pertanyaan kelima, untuk memproduksi tanaman hias dalam sebulan bisa berapa banyak pot Pak kira-kira? Kalau produksi kita di sini itu bukan produksi ya. Iya. Kita itu cenderung kita belanja langsung kita jual. Kalau misalkan ngejual dalam sebulan kira-kira berapa pot Pak? Kalau masalah penjualan di sini nggak ada target atau nggak ada. Paling banyak berapa? Ya itu yang kita kembali tergantung keramaiannya itu. tergantung. Kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi sepi. Jadi nggak bisa ditargetkan. Paling dikit berapa? Ya, kalau masalah penghasilan mungkin bisa dari semua jenis tanaman gitu. Kalau semuanya berapa pot ini kan berarti kita mengacu ke satu jenis tanaman kan berarti. Iya, betul. Sedangkan yang kita jual itu kan beragam tanaman, bahkan sampai ratusan tanaman. Kalau omset mungkin masih bisa. Kira-kira berapa omsetnya? Dalam per bulan ya ini paling minimal dalam per bulan itu bisa mencapai 10 juta. Lumayan. Bang. Ya itu juga kan Bersih atau kotor? kotor. Kotor. Untuk bersihnya? Untuk bersihnya ya tergantung, nggak bisa ditentukan juga. Berarti tergantung apa yang kurang Ya, nanti. kan harga tanamannya juga kan relatif. Betul. Ada yang harga dari harga 10.000 Ya. sampai 10 juta. Wah, Itu. iya, betul. Jadi nggak bisa ditentukan. Berarti nggak bisa ditentukan Iya. dalam jumlah pot lah ya. Iya. Untuk pertanyaan keenam, dalam memproduksi tanaman hias, apa Bapak pernah membutuhkan tenaga kerja seperti teman atau tetangga? Nah, untuk sementara ini, karena ini kan masih bisa kita handle semua. betul. Jadi ya kita nggak terlalu membutuhkan. Karena perawatan juga kayak semacam nyiram. Itu kan kalau lagi musim hujan seperti ini, cukup penyiraman itu bisa 2 hari sekali gitu. Jadi belum ada. Belum ada ya. Ah, ah. Untuk pertanyaan ke-7, apa Bapak telah memiliki izin usaha legalitas dalam usaha tanaman hias? Ya, yang jelas sih kita kan ini kan numpang Ya. di tempat orang. Udah pasti ada suatu perizinan awal mulanya. Nggak mungkin sekonyong-konyong kita datang langsung gelar Iya betul. setelah itu. Jadi ada izinnya. Berarti ada izin Iya, legalitasnya ya. ada. Untuk pertanyaan terakhir, dalam usaha tanaman hias, Bapak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain atau supplier? Kalau itu ada. Ada. Ya, jadi kita itu saling mensupport gitu loh. Kayak semuanya kita nih lagi ada tanaman ini yang dapat kiriman dari mana. Nah, teman ada yang minta, otomatis ya kita bagi. Sebaliknya itu juga, teman ada punya tanaman apa yang kita nggak miliki, ya kita bisa minta lagi. Jadi saling barter. Jadi saling barter gitu. Iya, sewaktu-waktu. gitu. Makasih ya Bapak udah menjawab pertanyaan saya dalam wawancara kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.